Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani wal akhwati, alhamdulillah pada malam hari ini segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom meeting ini dalam rangka thalabul ilmi pada hari ini. Insya Allah tema malam hari ini adalah melapangkan hati yang sempit bersama Ustadz Muhammad Rajali Fikri Hafizahullah pada hari ini Kamis 10 November 2022 atau bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Ikhwan wal akhwati, seperti biasanya pada akhir sesi kita dipersilakan untuk peserta menyampaikan pertanyaan, baik pertanyaan itu langsung kepada secara pribadi atau melalui Zoom chat yang telah disediakan oleh panitia. Dan langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Rajali Fikri untuk menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talibun wa talibat. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia. Malam hari ini kita kondisinya sehat, dada kita diisi dengan keimanan sehingga kita bisa bersama di dalam satu majelis yang tentunya kita mengharapkan kebaikan di dalamnya, kebaikan bagi orang-orang yang bersama ya majelis ini ya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan pahala buat kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang penting, ya, yakni melapangkan hati yang sempit. Ya. Talibun wa talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hati seorang itu sempit ya. Jika seseorang ini memiliki hati yang tidak tentram, ya. Hati yang selalu gelisah, ya. Tidak pernah puas, ya. Selalu merasa khawatir, ya. Merasa sedih, ya. Dan bertolak dari kebahagiaan. Seorang yang memiliki hati yang sempit, ini adalah indikasi bahwa Allah sedang mempersulit urusannya. Orang yang memiliki hati yang sempit, maka dia pun akan terasa amat sulit ya, melaksanakan ketaatan, ya, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun jalan-jalan kehidupan yang ia lalui ya, tidak mengarah kepada
kebaikan, tapi mengarah pada perkara-perkara yang semakin membuatnya jauh dari eh, kelapangan hati. Mengapa hati seseorang itu bisa menjadi sempit? Ya. Hati orang bisa menjadi sempit, ya, karena hatinya kurang cahaya atau kurang kadar, ya, cahaya keimanan pada hatinya. Ya. Karena kita mengetahui bahwa keimanan itu bukanlah hanya sekedar pengakuan, ya, ya pengakuan atau keyakinan di dalam hati saja. Namun harus ada eh, realisasi, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, kalau kadar cahaya keimanan itu berkurang dalam hati, ya, semakin berkurang maka dia akan semakin membuat hati itu menjadi sempit, ya. Karena keimanan itu tentu berkaitan dengan perkara ketaatan, ya. Kaidah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, ya, bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Bertambahnya karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mir rabbih, ya. Apakah sama, ya, orang-orang yang hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam dengan orang-orang yang memiliki hati yang membatu, ya? Jawabnya tentu tidak sama, ya. Syekh Abdul Raja hafizahullah taala, ya, beliau menjelaskan terkait dengan ayat ini, ya, ayat dalam surah Az-Zumar ayat 22, ya. Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya keimanan, ya, cahaya keimanan. Maka jika cahaya keimanan itu terus berkurang dalam hati seseorang, maka datanglah perasaan, ya, hati yang sempit, ya, hati yang sesak, ya. Seseorang yang mengalami hal ini, maka jika ia menyadari, ya, ia pun akan segera bergegas, ya, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melapangkan hatinya. Tapi seorang yang tidak menyadari akan sempitnya hati yang dia miliki, maka dia justru terperosok pada perkara-perkara yang membuatnya merasakan hati yang lebih sempit, ya. Karena syaitan, ya, akan segera menunggangi hati yang sempit. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Lalu bagaimana, ya, agar hati yang sempit itu bisa menjadi lapang, ya? Kita katakan bahwa hati yang lapang, ya, tidaklah mungkin, ya, diperoleh oleh seseorang, ya, kecuali dengan memperhatikan agama ini dengan sebenar-benarnya, ya, dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah sesuatu yang berbanding lurus, ya. Siapa di antara kita yang paling memperhatikan urusan agama dan paling bersemangat dalam menjalankannya, maka itu berbanding lurus dengan kelapangan hatinya, ya. Orang yang semakin eh, kuat perhatiannya terhadap agama dan menjalankannya, pasti dia akan memiliki hati yang lapang, ya. Maka para ulama mengatakan, ya, setiap kali seseorang, ya, dia istiqomah dalam menjalankan agama ini, maka dialah yang paling layak mendapatkan kelapangan hati, ya, sesuai dengan apa yang dia perbuat, ya. Thalibun wa thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama
mereka menyimpulkan ya bahwa untuk mendapatkan hati yang lapang ya, itu semuanya bermuara pada dua hal saja. Yang keduanya itu saling berkaitan erat ya, saling berkaitan erat. Yang pertama, eee, kelapangan hati itu hakikatnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa tidak mungkin seseorang eee, akan mendapatkan kelapangan hati kecuali Allah lah yang memberikan kelapangan padanya ya, diberikan taufik ya, diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pertolongan Allah berupa taufik tadi ya, yang membuat hati seseorang menjadi lapang itu tidaklah mungkin ya diberikan kepada seseorang kecuali dengan cara seseorang itu memang mentaati dan konsisten dalam menjalankan syariat Allah ya. Maka kedua hal ini ya merupakan intisari dari eh, cara untuk mendapatkan kelapangan hati ya. Jadi yang pertama tadi, tidak mungkin seorang memiliki hati yang lapang kecuali Allah yang memberikan kelapangan hati itu berupa taufik ya. Taufik ini adalah hidayah, petunjuk yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah ketaatan ya. Jadi dia berupa pertolongan kalau taufik itu. Kalau disebut hidayah maka dia adalah hidayah atau petunjuk yang masih merupakan penjelasan ya. Seperti kita sekarang ini sedang meraih hidayah ya, hidayah al-bayan ya. Petunjuk-petunjuk berupa penjelasan-penjelasan tentang agama ini, bagaimana meraih kelapangan hati. Tetapi taufik itu hanyalah milik Allah ya. Seseorang yang memperoleh hidayah al-bayan ya, penjelasan-penjelasan belum tentu dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang tahu bahwa menuntut ilmu agama itu adalah fardu ain, menuntut ilmu agama itu adalah kemuliaan, memperoleh ilmu agama itu adalah kekayaan yang tidak ternilai, banyak orang yang tahu. Tapi tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah sehingga dia bersemangat untuk memperoleh ilmu agama tersebut ya. Kemudian tadi yang kedua adalah bahwa nggak mungkin Allah memberikan taufik ya atau berupa pertolongan itu kepada seseorang kecuali orang itu konsisten ya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa sih ciri dari orang yang memiliki kelapangan hati? Ya, kalau seseorang dikatakan dia memiliki kelapangan hati, nggak sempit hatinya. Ya. Para ulama menyimpulkan ya paling tidak ada 3 ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah bahwa seseorang yang memiliki kelapangan hati itu ia meyakini ya, dan menerima akan adanya hari akhirat ya, hari pembalasan ya, yang merupakan alam keabadian. Jadi seseorang yang dia punya keyakinan tentang hari akhirat, kemudian semua apa yang terjadi di dalamnya berupa adanya padang mahsyar, kemudian adanya hisab ya, perhitungan, adanya mizan, ditimbang amal-amal ya, kemudian adanya sirot ya, titian menuju surga atau jatuh ke dalam neraka, kemudian masuklah orang ke surga dan ke neraka. Keyakinan ini merupakan di antara ciri orang yang memiliki kelapangan hati ya. Karena orang yang sempit hatinya maka dia akan meremehkan ini atau tidak meyakini dengan pasti ya. Oleh karenanya seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap perkara akhirat ya, maka kita bisa menyaksikan tujuan hidupnya jelas ya. Tujuan hidupnya jelas bahwa
dia meyakini bahwa dia akan kembali ya pulang ke kampungnya, yakni kampung akhirat. Ya. Dia pun bersemangat dalam hidupnya untuk mendulang pahala. Ya, orang kalau sudah nggak bersemangat dalam urusan pahala, disebutkan padanya ini berpahala loh, dia nggak semangat, itu menunjukkan hatinya sempit. Tapi seseorang kadang dia mau berkorban, ya, bahkan kadang dia mau bersusah payah pada perkara yang dia yakini ada pahala di situ, maka itu diantara ciri orang yang memiliki kelapangan hati. Ya. Kemudian orang seperti ini yang meyakini tentang kehidupan akhirat itu tentu dia lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Sangat berbeda, jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak meyakini ya tentang adanya hari akhirat. Ya. Dia akan hidup sesuka hatinya ya, semau gue ya, tidak berhati-hati. Ini ciri-ciri orang yang memiliki hati yang sempit kalau dia kurang yakin terhadap urusan akhirat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki kelapangan hati ya. Ialah adalah orang yang dia mencukupkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang fana ini. Jadi ini ciri yang mencolok juga ya. Bukan berarti orang yang mencukupkan diri dari hal-hal yang bersifat dunia fana ini dia harus hidup sengsara ya, bukan berarti dia harus hidup terlunta-lunta atau menyusah-nyusahkan diri, bukan, tetapi hatinya itu diisi dengan perkara ya bahwa dia tidak tamak dengan dunia ya. Dia tidak tamak dengan dunia. Dia tidak tidak tertipu dengan tipuan ya, karena dunia itu adalah tipuan. Dia tidak tergila-gila dengan apa yang menipunya. Maka dia pun sadar ya bahwa dunia adalah sesuatu yang bakal dia tinggalkan ya, seberapa banyak pun yang dia raih. Ya. Justru dia kasihan dengan orang-orang yang menghambakan diri terhadap dunia. Ya. Banyak dia temukan orang-orang yang menghambakan diri pada dunia, maka dia pun merasa kasihan, ya, merasa kasihan. Bukan dia malah ikut-ikutan ya, tergopoh-gopoh dengan perkara dunia. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri ya, jika engkau melihat ada orang yang melampauimu dalam perkara dunia, maka lombalah dia dengan perkara akhirat. Maksudnya jangan iri hati ya dengan orang yang capaian dunianya di atas kita. Ya. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu ya. Dia akan hilang. Kemudian kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Ya. Kemudian dia teringat wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas ya, kun fit dunia ka'annaka gharib aw abiris sabil. Ya. Jadilah engkau hidup di dunia itu seperti seorang yang asing ya, orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah ya. Ciri yang ketiga dari orang yang hatinya Allah buat lapang ya. Hatinya jadi lapang itu adalah seorang yang dia menyiapkan diri ya, untuk menghadapi kematian dan setelahnya. Ya. Dan ini tentunya levelnya bertingkat-tingkat. Ya. Semakin kuat persiapan dirinya terhadap urusan kematian dan setelahnya, maka semakin lapanglah dadanya. Jadi seorang yang telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, maka kematian itu selalu menjadi ingatannya. Ya. Kematian itu selalu menjadi ingatannya. Ya. Kematian selalu membayang di
pelupuk matanya, dan dia menjadikan kematian itu ya sebagai sarana untuk dia bersemangat, ya, mengumpulkan bekal, ya, mengumpulkan bekal. Perhatikan orang-orang yang levelnya semakin jauh dari ingatan pada kematian, ya, pasti dia memiliki hati yang gundah, ya. Dia sering merasa sedih, merasa terpukul, ya, merasa resah, ya, untuk perkara-perkara yang dia gandrungi, ya, yakni segala sesuatu yang justru jauh dari ingatannya kepada kematian. Ya. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan, ya, bahwa sungguh sahabat yang terbaik dari kehidupan seseorang itu adalah amal solehnya, ya, amal solehnya. Kalau dia memiliki harta, maka harta itu hanya akan menjadi miliknya ketika dia masih hidup di dunia. Ya. Ketika mati, maka harta itu tidak lagi menjadi miliknya. Kalau dia memiliki keluarga, ya, memiliki anak, maka anak-anaknya itu akan bersamanya tatkala dia masih hidup di dunia. Ya. Begitu dia masuk ke liang kubur, maka keluarga dan anaknya pun tidak menyertainya. Ya. Tetapi amal soleh, dia adalah penyerta terbaik, di mana ia hidup dan mati akan selalu bersamanya. Kalau ia masih hidup, maka amal soleh itu akan membuat hatinya merasa lapang. Dia akan selalu berbahagia dalam menjalani hari-harinya di kehidupan dunianya. Dan tatkala dia mati, maka amal solehnya itu akan menjelma menjadi seorang teman yang membelanya di alam kubur. Ya. Kata Nabi SAW ketika menjelaskan tentang seorang dengan harta, dengan anak, dan dengan amal solehnya, itu ibarat seorang yang memiliki 3 orang kekasih, ya. Di mana kekasih pertama, ya, berupa hartanya akan mengatakan ana ma'aka madum tahayyan, ya. Fa idza mutta falasta minni wala ana minka, ya. Aku akan selalu bersamamu selama engkau masih hidup di dunia. Ini kata harta. Ya, fa idza mutta falasta minni wala ana minka. Tapi begitu engkau mati, ya, maka aku ini bukan milikmu dan engkau juga bukan milikku. Ya. Kemudian kata anak, ya, dalam hadis ini Rasul mengatakan ana ma'aka, ya, fa idza balagta ila qabrika falasta minni walasta lak, ya. Aku akan selalu bersamamu, ya. Tetapi apabila engkau telah dimasukkan ke liang kubur, maka aku tidak lagi bisa bersamamu, ya. Dan engkau juga tidak lagi bisa bersamaku. Ini kata keluarga, ya, termasuk anak. Tetapi seorang sahabat terbaik, ya, berupa amal soleh, dia akan mengatakan dengan perkataan yang indah, ya, perkataan yang menunjukkan dan menggambarkan kepada seseorang betapa setianya dia. Ya. Amal soleh akan mengatakan ana ma'aka hayyan wa mayyitan. Ya. Ana ma'aka hayyan wa mayyitan. Aku akan selalu bersamamu, ya, saat engkau hidup maupun engkau telah mati. Inilah hakikat dari sahabat sejati, ya, sahabat terbaik berupa amal soleh. Di dunia dia membuat pelakunya menjadi tentram, ya, hati dan dadanya menjadi lapang. Di akhirat dia akan ditemani oleh amal solehnya tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, jazakallahu khairan Ustadz, dan sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk ke ruang Zoom chat Ustadz, dan kita akan langsung saja membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama Ustadz, mohon nasihatnya, apakah hati yang sempit itu juga menciptakan rasa kufur Ustadz dalam diri seorang hamba Ustadz? Tafadhol Ustadz. Iya, jadi
kata para ulama ya, eh, kalau dilihat dari esensi pada perkara hati yang lapang, bahwa hati yang lapang itu merupakan tujuan ya, tujuan dari kehidupan seorang mukmin. Karena dengan hati yang lapang, maka akan mudah baginya untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dan perbaikan dalam urusan keimanan. Oleh karenanya, kebalikan dari itu, seorang yang memiliki hati yang sempit, maka apabila tidak segera diobati, dia akan dikendarai oleh musuhnya, yakni syaitan. Ya. Kita katakan secara eh, khusus ya kepada orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir pasti dia memiliki hati yang sempit, pasti. Ya. Nggak ada orang kafir yang hatinya lapang, pasti dia sempit hatinya. Kenapa? Karena eh, biang ya, biangnya dari kesempitan hati itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Tetapi hati yang sempit juga bisa menghinggapi seorang muslim, ya, karena ini berbanding lurus dengan sisi keimanannya. Ya, oleh karenanya di dalam syariat Islam kan level eh, keislaman seseorang itu kan dibagi tiga. Yang pertama adalah level Islam, ya, seseorang levelnya masih Islam, ini level terendah. Ya. Level kedua adalah iman, ya. Jadi orang Islam belum tentu dia benar-benar beriman, ya. Tapi orang yang sudah beriman pasti dia Islam. Ya. Orang Islam bisa saja dia mengaku Islam tapi dia tidak merealisasikan keislamannya itu, ya, karena keimanannya yang kurang. Tapi orang-orang yang benar beriman dia akan menjalankan keislamannya itu. Dan di atas Islam dan iman itu ada ihsan. Ihsan itu levelnya adalah orang yang sudah melakukan apa yang dia imani, ya, memberikan hak-hak Allah, yakni untuk diibadahi dan ditauhidkan. Kemudian dia lakukan semua itu, ya, dengan rasa khusyuk yang mendalam, ka'annaka tarohu, ka'annaka tarohu wa illam takun taroh fa innahu yarok. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mencapai derajat ihsan ini, ibadahnya dia lakukan seolah-olah dia melihat Allah, begitu khusyuk, begitu menikmati, ya. Tapi jika engkau tidak bisa melihatnya, maka pasti Allah melihatmu. Jadi levelnya ini. Karenanya dada yang sempit harus segera diobati. Kalau tidak diobati, maka penunggangan syaitan terhadap hatinya itu bisa menjerumuskan dia kepada hal-hal yang terus dia menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jatuh kepada kekufuran, ya. Allahu a'lam. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya ini Ustaz, ya gabung saja dengan pertanyaan kedua dan ketiga. Yang pertama Ustaz, bila kita kurang ikhlas dalam menerima ujian dari Allah, apakah ini juga indikator bahwa kita mempunyai hati yang sempit Ustaz dalam menerima takdir tersebut Ustaz? Dan selanjutnya, apakah ada doa yang diajarkan oleh Rasul agar kita mampu terhindar dari hati yang sempit itu Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya. Eh, Seseorang yang kurang bisa menerima, ya, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya kita katakan ini bagian dari maksiat, ya. Ini bagian dari maksiat karena di antara keimanan yang diharuskan dimiliki oleh seorang yang mengaku beriman adalah dia beriman kepada takdir yang Allah tetapkan, baik itu takdir yang baik, takdir yang merupakan kebaikan maupun takdir yang merupakan musibah atau keburukan baginya. Ya. Dan keimanan terhadap takdir itu berkonsekuensi pada eh, selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap musibah. Bahkan di atas itu ada orang-orang yang lebih utama, yakni di dalam
musibah itu dia bersyukur ya. Bukan hanya bersabar, dia bersyukur. Bahkan sebagian salaf mengatakan, jika musibah yang menimpaku ini membuat Allah ridho, maka tambahkanlah musibah ini. Ya, ini menunjukkan tingkat keimanan yang tinggi, ya, tingkat keimanan yang tinggi. Oleh karenanya, kebalikan dari itu adalah seseorang yang tidak menerima musibah, ya, kurang menerima musibah sebagai sebuah takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ini kan berarti kurang keimanannya. Bahwa seorang yang beriman, dia tahu di antara hikmah dari musibah itu adalah meninggikan derajatnya dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kalau dia misalnya marah dengan ujian itu kan menunjukkan keimanannya belum sampai ke sana. Ya, maka ini termasuk indikasi dada yang atau hati yang sempit, ya, hati yang sempit. Kemudian apa tadi yang kedua pertanyaannya? Doa Ustadz, doa agar terhindar dari hati yang sempit. Oh, seseorang yang hatinya sempit, ya, maka Rasulullah pernah mengajarkan, ya, dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, di mana Rasulullah mengatakan dahulu Zinnun, ya, Rasulullah menyebutkan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika ia berada di perut ikan hiu dalam kegelapan, ya, dalam kegelapan malam dan laut. Maka Nabi Nuh pun mengucapkan doa, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, semua kita sudah hafal. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya, sesungguhnya aku adalah telah menzolimi diriku. Maka kata Nabi SAW, seorang yang ditimpa dengan keadaan hatinya gusar, gundah gulana, ya, sedih, atau merasa hatinya sempit, atau apa saja yang menghimpit hatinya, maka jika dia berdoa dengan kalimat ini, ya, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Karena di dalam doa ini terkumpul perkara-perkara yang paling esensial dalam agama ini, yakni kalimat tauhid, ya, di mana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Subhanaka. Kemudian pujian, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengakuan terhadap dosa, terhadap kezaliman yang dilakukannya, dan ini merupakan perkara-perkara yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana seorang hamba sebesar apapun dosanya tapi dia mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara jujur, maka ini pasti mendatangkan keridhaan Allah dan ampunannya. Maka dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, niscaya Allah akan mengabulkan semua permintaannya terkait dengan apa yang menimpa dirinya. Naam, wallahu a'lam. Baik Ustadz, dan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, apakah ketika kita mampu berprasangka baik, kemudian berusaha menerima dengan ikhlas segala apa yang telah Allah takdirkan dengan cara terbaik agar kita terlepas dari rasa sempit yang membawa kita kepada dosa ataupun kekufuran, Ustadz? Apa? Ya. Boleh ulang. Apakah ketika kita mampu berprasangka baik, kemudian berusaha menerima dengan ikhlas segala apa yang telah Allah takdirkan adalah cara terbaik agar kita terlepas dari rasa sempitnya hati, Ustaz? Jika kita menerima dengan ikhlas, apakah itu indikasi bahwa kita terlepas dari sempitnya hati, Ustaz? Nah, tentu itu bagian, ya, dari indikasi seorang yang berhati lapang, ya, walaupun bukan hanya itu, ya. Tetapi itu adalah buah dari kelapangan hati seseorang. Ya. Kita tahu bahwa seseorang semakin lapang hatinya menerima atau menjalankan syariat Islam ini, pasti yang
tercermin pada dirinya adalah eh, kenikmatan dalam menerima apa yang Allah suguhkan untuknya, baik itu berupa sesuatu yang mendatangkan eh, kesenangan baginya, lalu dia bersyukur, ataupun datang kepadanya berupa ujian, di mana dia harus bersabar. Seseorang yang melahirkan sisi kemanusiaannya, ya, secara manusiawi dia bersedih terhadap musibah, maka ini tidak mengapa. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah sedih tatkala paman dan istrinya meninggal dunia, ya, meninggalkannya dalam kondisi beliau sedang sulit, ya, dalam tekanan-tekanan orang-orang kafir, ya, menekan dakwahnya. Rasulullah bersedih, tapi kesedihan ini adalah kesedihan yang tidak dilarang, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan mengisrokan beliau. Demikian juga Rasulullah pernah menangis, ya, tatkala anak beliau yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah, ya, Ibrahim, ya, usia 2 tahun meninggal. Rasulullah menangis, ya, sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Ya. Karena di antara para sahabat, mereka memahami seorang yang menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala itu nggak boleh nangis, ya. Tapi Rasulullah menjelaskan bahwa iya, mata mengucurkan air mata menangis, tetapi tidaklah, ya, hati dan ucapan ini keluar kecuali apa yang Allah ridhoi. Tapi menangis karena sedih, tetapi hati tetap ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Karenanya itulah indikasi seseorang kalau dia sabar terhadap musibah yang menimpanya, berarti dadanya lapang, ya, terhadap apa yang Allah eh, takdirkan buat dirinya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah dengan memahami keagungan Allah itu sama artinya dengan kita bertauhid kepada Allah, Ustaz, dalam memohon pertolongannya, Ustaz? Tafadhal, Ustaz. Nah, tentu, ya. Jadi di antara eh, poin-poin kesempurnaan tauhid seseorang itu adalah dia memahami akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah kita bahas di dalam kajian eh, beberapa waktu yang lalu, ya. Bahwa memahami kebesaran dan keagungan Allah itu akan menyempurnakan sisi ketauhidan seorang hamba, ya. Karena sebagaimana kehidupan di dunia, dengan kita memahami kedudukan seseorang itu akan membuat orang lain merasa hormat pada orang lain. Demikian juga seorang hamba, ya, semakin paham dia terhadap besar dan agungnya zat yang dia ibadahi, maka ini akan membuat dirinya semakin hanyut, ya, di dalam kekhusyukan beribadah, ya, kemudian rasa takut kepadanya dan seterusnya. Oleh karenanya di antara manusia yang paling takut kepada Robnya itu adalah para ulama, ya. Karena Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya, bahwa misalnya di antara hamba-hamba Allah itu yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Karena ulama mereka adalah orang yang paling memahami, ya, eh, syariat ini, ya. Dan di antara syariat yang mereka pelajari adalah tentang besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling takut kepada Allah? Orang yang paling takut kepada Allah, makhluknya itu adalah yang paling dekat kepada Allah, yakni para malaikat. Karena malaikat itu pengetahuannya lebih dalam lagi daripada manusia, ya. Para malaikat itu menyaksikan langsung tentang apa yang tidak disaksikan oleh manusia, ya. Dia melihat besarnya langit-langit, ya, di mana mereka tinggal di sana, ya, menjadi penduduk langit, ya. Malaikat itu sebagian melihat surga dan neraka, ya, seperti Jibril melihat surga dan neraka. Malaikat itu melihat Baitul Ma'mur, ya. Ada malaikat yang melihat Arash, ya, yang tidak dilihat oleh manusia. Maka ketakutan mereka terhadap Allah itu sungguh tidak terkatakan, ya, dibandingkan dengan takutnya manusia. Ya, ini merupakan sebuah
kemestian. Nah, Baik Ustaz, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, boleh atau tidak kita membantu calon suami kita dalam membeli seserahan Ustaz, calon suami. Tafadhal Ustaz. membantu suami. Calon Ustaz, baru calon suami dan membantu membelikan seserahan. Maksudnya mau menikah dan membantu membelikan barang-barang yang akan untuk jadi hantar-hantaran Ustaz. Oh, eh, ya boleh tidaknya tergantung prosesnya ya. Kalau dalam proses pembelian itu tidak ada yang melanggar, ya, maka boleh saja ya. Misalnya pihak lelaki minta tolong kepada pihak perempuan dari keluarga perempuan untuk menyiapkan seserahan, ya boleh saja asal di dalam prosesnya tidak ada sesuatu yang dilarang. Ya, mungkin kita tahu misalnya di dalam syariat kalau dia belum benar-benar menikah, belum dalam ijab kabul, ya, pergi bersama membelinya, ya tentu kita tahu itu ada bagian yang dilarang. Tapi kalau dalam pembelian itu tidak ada yang dilanggar, misalnya si wanita pergi bersama keluarganya, sama ibunya atau sama kakaknya, membelikan serahan yang diminta, maka ini boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, dan selanjutnya Ustaz, apakah hati yang sempit ini berbeda Ustaz dengan rasa depresi dalam diri seorang hamba Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, depresi adalah satu ya di antara poin-poin yang kita bahas ini ya. Karena hakikatnya seorang mukmin tuh nggak mungkin depresi ya. Karena depresi itu terjadi karena eh, kurangnya atau tipisnya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin yang hatinya diisi dengan pemahaman yang baik terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, ya bahwa Allah bisa menyelesaikan semua uh, urusannya, semua kesulitannya, melepaskan semua penderitaannya, maka nggak mungkin seorang mukmin itu jatuh kepada depresi. Ya. Depresi itu sudah pasti uh, terjadi karena tipisnya rasa keimanan dan tawakalnya seseorang. Maka perhatikanlah orang-orang yang sudah belajar agama, ya, dia merefleksikan apa yang dia pelajari, ya, dia yakini, maka pasti dia memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah. Kalau dia dapat musibah, dia akan lebih tenang menghadapinya. Ya, dia akan lebih tenang menghadapinya. Bandingkan dengan orang yang tidak mempelajari agamanya, pasti dia lebih kacau, dia lebih panik. Ya. Dia kacau, dia panik, dia stres, ya. Bahkan tidak jarang dia depresi, bahkan ada yang gila. Ya. Maka nggak pernah kita ketemu dari kisah-kisah orang yang soleh itu gila, ya apalagi jadi wali ya, nggak mungkin. Jadi kalau orang mukmin semakin soleh dia semakin taat, ya tentu semakin bahagia, ya dia semakin bahagia apapun kondisi yang dialaminya, nggak mungkin dia menjadi depresi. Ya, kalau dia depresi terus dia jadi gila malah jadi wali, wah ini lucu, nggak mungkin lah dalam agama seperti itu. Ya. Kalau gila ya gila saja, kalau orang gila berarti apalagi gilanya itu karena depresi, ini menunjukkan rendahnya sisi keimanan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kiat-kiat agar kita tetap berusaha ikhlas dalam beramal dan beribadah Ustaz? Tafadhol Ustaz. ya seseorang yang ingin dia terjaga keikhlasannya dalam beramal ya, tentunya dia harus memahami perkara-perkara yang eh, menguntungkan untuk dirinya ya. Keutamaan ya, keselamatan seseorang itu tergantung dari ibadah yang dilakukannya secara ikhlas ya. Seseorang yang memahami bahwa hakikat amal soleh itu
adalah amal soleh yang telah lolos dari dua persyaratan, yakni ikhlas, ya, liibtighai mardotillah, ya, atau liibtighai wajhillah, ya, semata-mata untuk mencari wajah Allah dalam artian mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian liittiba, ya, liittibair rasul, ya, semata-mata ibadah yang dilakukan itu karena ittiba, karena ikut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak melakukan ibadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah hakikat dari ibadah, ya. Ibadah yang dilakukan tidak melalui dua syarat ini, maka dia tidak dikatakan ibadah yang menjadi amal soleh. Ya, maka semakin ia dalam memahami perkara ini, ya, perkara tentang keikhlasan, maka semakin mudahlah dia untuk ikhlas, ya. Dan orang yang terbiasa melakukan amal soleh, ya, dengan keikhlasan, maka semakin lama dia semakin mudah melakukannya. Sebaliknya, orang yang terbiasa dengan melakukan ibadah-ibadah, ya, keluar dari keikhlasan, maka akan semakin sulit dia melakukan ibadah yang ikhlas. Di antara apa yang dilakukan oleh para ulama dalam menjaga dan melestarikan keikhlasan itu adalah mereka berupaya melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Ibadah yang memang bisa disembunyikan, maka mereka pun melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kecuali ibadah-ibadah yang tidak mungkin disembunyikan dari pandangan manusia. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana bila ada seorang hamba yang merasa bangga terhadap dirinya sendiri dan meremehkan orang lain, bahkan cenderung meremehkan penciptanya Ustaz? Apakah ini termasuk perbuatan dosa Ustaz? Dan mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah, itu dosa besar, ya. Orang yang membanggakan dirinya berarti dia ujub, ya, dia takjub terhadap dirinya sendiri, ya. Dan dari ujub dia akan mengantarkan kepada kesombongan, ya. Seorang yang sombong, ya, hakikatnya dua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Batorul haq, ya, dia menolak kebenaran, ya, karena merasa dirinya itu nggak cocok untuk menerima kebenaran itu, ya. Kemudian wagom tunas, dan dia meremehkan orang lain, ya. Selalu kecenderungan dirinya itu meremehkan orang lain, ya. Apalagi kenapa merendahkan orang lain itu termasuk kesalahan dan dosa yang besar dan dianggap kesombongan, ya, karena seseorang diciptakan, ya, berdasarkan ketidakberdayaan seseorang, ya. Seorang dilahir di dunia itu dia tidak pernah memesan, ya, bahwa dia dilahirkan dari rahim siapa, bapaknya siapa, ya, keadaannya bagaimana, ya. Maka orang lahir ya lahir saja. Maka tidak berhak seorang makhluk, ya, menghina orang lain, ya, karena hakikatnya dia menghina penciptanya. Apalagi seseorang yang meremehkan orang lain dan bersengaja dia merendahkan penciptanya. Tentu ini adalah perkara yang besar, ya. Bisa jatuh kepada keluarnya seseorang dari agama, ya. Karena kesombongannya adalah kesombongan yang pada level tinggi, ya, pada level tertinggi. Seseorang mencela angin saja, ya, tidak dibenarkan, ya. Mencela hujan tidak dibenarkan, mencela waktu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang menciptakan itu semua, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara pencelaan terhadap hal-hal yang tidak bernyawa, ya. Apalagi mencela seseorang yang Allah ciptakan dengan nyawa, maka perkara ini adalah perkara yang lebih besar kesalahan dan hukumannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini mohon nasihatnya Ustaz. Sebagai seorang muslim, kita meyakini dan percaya bahwa Allah Maha segalanya dalam setiap proses kehidupan yang kita hadapi. Namun,
seringkali ketika ujian Allah berikan, ujian dalam hal yang lapang maupun yang sempit, kita sering lemah Ustadz dan lupa akan keagungan Allah sehingga kita menjadi kurang bersyukur. Bagaimana Ustadz cara terbaik untuk beristiqomah dan selalu menghadirkan kesadaran dalam hati akan keagungan Allah Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, tentu banyak ya perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu istiqomah ya di dalam mengagungkan Allah, di dalam penerimaan eh, dan keridhaan dirinya, menerima apa yang Allah ujikan untuknya. Ya. Di antaranya adalah tidak pernah henti-hentinya untuk mendalami agama ini. Ya. Seseorang yang terus mendalami agama, mempelajari agamanya, niscaya melimpah kepadanya banyak kebaikannya. Sebaliknya orang yang menjauhi eh, pelajaran agama pasti hatinya menjadi sempit ya, pengetahuannya melemah dan komitmennya pasti melemah. Kemudian dia juga bisa selalu bersama teman-temannya yang soleh ya, teman-temannya yang belum memberi nasihat sudah cukup mengingatkan dirinya pada perkara-perkara kebaikan. Apalagi teman solehnya ya mampu memberikan nasihat kepadanya ya. Maka dua perkara ini saja jika seseorang eh, konsisten berada di dalamnya, maka ini akan menguatkan dirinya untuk menjadi hamba yang terbaik, yakni hamba yang bisa istiqomah, hamba yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang menimpa dirinya. Ketahuilah sesungguhnya bahwa apa-apa yang kasat mata yang kita lihat ini ya, belum tentu itulah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karenanya Allah mengatakan asa antuhibbu syai'a wa huwa kurhul lakum ya. Bisa saja yang kamu sukai terjadi, yang kamu cintai itu adalah sesuatu yang buruk bagimu. Ya, kalau orang tergila-gila menjadi kaya ya, padahal bisa saja kekayaan itu menjerumuskan seseorang kepada kehancuran ya. Orang yang tergila-gila menjadi terkenal ya bisa saja popularitas itu membinasakan seseorang ya. Begitu juga Allah katakan wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum ya. Bisa saja sesuatu yang kamu benci, kamu nggak suka terjadi pada dirimu, tapi itu adalah kebaikan buatmu. Bisa saja kita benci terhadap musibah sakit, ya, musibah cacat, musibah kematian dari keluarga dan orang-orang yang kita cintai dan seterusnya. Tetapi sesuatu itu yang terjadi yang kita benci itu bisa saja adalah kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia dapat pahala dan seterusnya. Kita teringat dengan satu riwayat di mana di antara penduduk akhirat itu mereka melihat ada orang yang begitu mendapatkan kemuliaan dan penghormatan yang tinggi ya, pahala yang melimpah. Maka orang-orang penduduk akhirat itu bertanya, apa yang dilakukannya? Kenapa dia mendapatkan penghormatan sedemikian rupa? Maka dikatakan kepada orang yang bertanya ini bahwa dulu di dunia dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan musibah-musibah dan dia bersabar di dalamnya. Maka serta-merta penduduk akhirat ini ya, bahkan dia sudah penduduk surga, dia mengharapkan hidup kembali di dunia dan Allah memberikan sebanyak-banyak dan sebesar-besarnya musibah, lalu dia ingin bersabar di dalamnya supaya dia mendapatkan penghargaan yang besar seperti yang dia lihat pada saat itu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ukuran dunia, ukuran kasat mata yang kita lihat, itu bukan berarti sesuatu yang baik menurut anggapan kita. Ya. Anggapan kita baik sekarang belum tentu itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semuanya kita kembalikan kepada neraca syariat dan neraca syariat itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang akan menjadi berilmu manakala dia tetap mempelajari agamanya ini tanpa henti-hentinya sampai ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz,
bolehkah kita berserah diri kepada Allah ketika ikhtiar yang kita lakukan belum mampu menemukan hasil yang menyelesaikan masalah kita, Ustaz? Dan berserah diri dalam hal yang seperti apa yang tidak menyebabkan kita berputus asa dari rahmat Allah, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Nah, ya berputus asa dalam Islam terlarang ya. Kemudian eh, ikhtiar dan istikharah yang kita lakukan ya, eh, dia juga tidak serta merta ya kita mendapatkan satu jawaban yang jelas ya, karena ini bahagian dari rahasia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mm, seorang hamba itu hanya disyariatkan untuk bersangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semuanya ya, atas segala sesuatu. Maka ada kalimat yang diajarkan kepada kita ya, ucapan alhamdulillah ala kulli hal ya, segala puji bagi Allah atas semua keadaan ya, bukan hanya alhamdulillah itu diucapkan pada saat kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, tapi kita memuji Allah, segala puji bagi Allah pada sesuatu yang bisa jadi itu seperti menyakitkan dan tidak menyenangkan ya. Itulah yang diajarkan kepada kita. Seseorang yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hatinya memiliki sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar sangka baiknya, maka pasti dia tidak akan kecewa ya. Pasti Allah akan membalas sangka baiknya itu dengan sesuatu yang besar ya, bisa berupa pengampunan dan rezeki-rezeki yang besar setelah kematiannya. Sebaliknya, seseorang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wafatnya, dalam keadaan hatinya bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti mendapatkan apa yang dia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadits qudsi Allah kan sudah menyatakan diri bahwa ana inda zonni abdi ya, bahwa aku ini adalah berdasarkan persangkaan dari hambaku ya. Kalau hambaku sangka aku ini baik, mulia, pemaaf, pengampun, maka itulah aku. Tapi kalau sempat hambaku itu menyangkaku dengan hal-hal yang buruk, maka aku akan perlakukan dia dengan perlakuan yang buruk. Nah, Baik, Ustaz. Dan insyaallah pertanyaan terakhir ini, Ustaz. Apakah boleh kita mempunyai cita-cita yang baik, Ustaz, yang mulia, yang ingin sekali kita wujudkan dan kita gantungkan kepada Allah. Walaupun ini hanya masih sebatas cita-cita, Ustaz, belum dibarengi ikhtiar. Dan apakah hal tersebut juga termasuk meyakini segala keagungan Allah, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. iya, cita-cita digantungkan walaupun belum dilakukan ya. Kalau digantungkan dan berharap kepada Allah untuk mewujudkan cita-cita itu ya hukum asalnya boleh ya, selama cita-cita itu bukan maksiat ya. Cita-cita yang bukan maksiat maka boleh digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari ketauhidan ya, ketauhidan seorang ya. Bahwa dalam perkara apapun, sampai kata Nabi, seandainya putus tali sendalmu maka fas'alillah, mintalah kepada Allah saja. Begitu juga cita-cita, asal cita-cita itu tidak sesuatu yang terlarang maka dia boleh, walaupun cita-cita itu adalah cita-cita yang hukumnya mubah ya, maka ini boleh ya. Nah, Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Dan kita sudah menjawab semua pertanyaan yang masuk melalui Zoom chat, Ustaz. Dan seperti biasa, Ustaz, untuk mohon memberikan motivasi, ringkasan, dan juga sekaligus penutup kajian kita malam hari ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. nah, jadi ikhwani wa akhwati fillah, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua, bahwa seorang hamba yang mengerti ya, maka dia akan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaharui keimanannya ya. Karena keimanan yang tidak diperbaharui, maka keimanan itu akan usang ya. Sebagaimana
usangnya sepotong pakaian, ya. Kata Nabi SAW, ya, innal imana la yakhluqu fi jawfi, ya, ahadikum, ya, kama yakhluqu ats-tsaub, ya. Bahwa sesungguhnya keimanan seseorang itu, ya, di antara kalian itu akan usang, ya, sebagaimana usangnya sepotong pakaian, ya. Fas'alullaha, maka mintalah kepada Allah, ya, minta tolonglah kepada Allah, ayyujadida al-imana fi qulubikum, supaya Allah terus memperbaharui keimanan kalian itu menjadi keimanan yang baru. Jadi iman itu bersumber dari Allah. Maka jika Allah telah memberikan keimanan yang kokoh kepada seseorang, maka amanlah seseorang itu, ya. Bagaimana seorang yang dikatakan memiliki keimanan yang kokoh, ya? Kalau dia bisa menjalankan konsekuensi dari keimanannya, yakni melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Misalnya dia beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia menjauhi larangannya, kalaupun dia terperosok dalam larangan itu, dia bertobat kepadanya, dan kesemuanya itu dia lakukan karena bersumber dari apa yang dia benarkan di dalam hati itu. Maka satu perkataan yang paling indah, ya, wasiat yang paling berharga dari seorang yang mulia, ya, di antara imamnya umat ini, ya. Beliau ada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ya. Beliau mengatakan anna halal abdi fil qabri, ya, kahalil qalbi fis sadri, ya. Na'iman wa azaban wa sajnan wan tolaqa, ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, bahwasanya keadaan seorang hamba itu di alam kuburnya itu sebagaimana keadaan hatinya di dalam dadanya, ya. Ya, baik dia merasakan kenikmatan, kesengsaraan, ya, terkekang atau merasa bebas, ya. Jadi barang siapa yang hatinya itu terasa sempit dan sesak dalam menjalankan agama ini bagi dia momok, sehingga hatinya sempit, sesak, maka begitu pula lah keadaannya di alam kuburnya nanti, ya. Dia akan terasa sempit dan sesak. Sebaliknya, barang siapa yang hatinya lapang dalam menerima agama ini, kemudian dia menjalankannya, maka Allah Ta'ala pasti akan melapangkan alam kuburnya. Maka berhati-hatilah kita, ya, jika agama ini sudah semakin merasa sesak dalam diri kita, maka itu gambaran nasib kita di alam kubur. Segeralah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar melapangkan hati kita dan kita merasa lapang dalam menjalankan agama ini, agar Allah melapangkan alam kubur kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Allah memberkahi apa yang telah kita lakukan malam hari ini, dan Allah memberikan kesehatan kepada Ustaz, dan juga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi lapang pahala bagi yang menyampaikan. Dan akhirnya Ana sebagai moderator juga mohon keikhlasannya jika ada salah kata, salah pengucapan dalam penyampaian pada malam hari ini, dan juga mewakili tim Ashabikum Al-Awwalun Islam School dan juga Sadar Community, kami undur diri dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan selanjutnya insyaallah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.